Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang Indonesia di era globalisasi. Ini Indonesia di era globalisasi ini ada meliputi tiga. Yang pertama itu adalah globalisasi, yang kedua adalah dampak globalisasi, yang ketiga adalah peran Indonesia di dalam globalisasi. Yang pertama kita lihat yang pertama dulu, globalisasi. Itu adalah pengertian globalisasi. Globalisasi, global kan artinya itu adalah bebas, lisasi itu ada, global artinya adalah dunia, lisasi artinya bebas. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa globalisasi adalah suatu proses masuk ke dalam suatu proses masuknya ke dalam ruang lingkup dunia yang bebas gitu. Dan yang soalnya adalah globalisasi di dalam kehidupan masyarakat. Secara tidak kita sadari bahwa globalisasi itu kita tuh sudah merasakan globalisasi itu. Pertama, Bapak contoh itu adalah TV. TV ini mengapa dikatakan adalah di dalam kehidupan masyarakat itu sudah melakukan globalisasi. Contohnya adalah TV gitu. Bapak misalkan TV kan itu kan menyiarkan berita-berita atau film-film yang dari luar. Itu kan globalisasi anak mendunia, arti bebas itu. Kita bisa bebas melihat dan dapat informasi dari luar yang disalurkan oleh TV. Yang kedua adalah komputer. Mungkin anak-anak sudah ada yang bisa menggunakan komputer, seperti kita pasti adalah anak-anak yang memain warnet itu kan menggunakan komputer gitu. Komputer, seperti kalian memain game. Game itu kan setiap kalian menggunakan game itu kan kalian kan tidak berkomunikasi dengan orang-orang. Kalian kan tidak tahu itu orang itu di Indonesia atau di luar. Sepertinya contoh menggunakan game yang kita dulu tuh Point Blank gitu ya. Itu kan orang luar juga banyak memainkannya. Kalian juga, berarti kalian itu sudah globalisasi di dalam di masyarakat kita, kalian sudah masuk gitu. Yang ketiga adalah HP atau handphone. Pasti anak-anak sudah mempunyai handphone atau pernah menggunakan handphone. Pernah kalian menggunakan Instagram atau Facebook atau WA? Itu secara tidak langsung kalian itu sudah melakukan proses globalisasi. Kalian sudah berkomunikasi dengan orang luar dan mendapatkan berita dari luar. Gitu. Sebenarnya adalah perubahan perilaku di masyarakat. Yang pertama itu adalah gaya hidup. Gaya hidup. Kenapa gaya hidup? Pasti kalian pernah meniru kalian pernah meniru gaya hidup seseorang. Seperti contohnya itu seperti berpakaian atau gaya hidup kita seperti ingin orang itu kan pernah makan di sana, kita harus bisa juga itu makan di tempat itu atau berwisata ke tempat itu. Yang kedua itu adalah transportasi. Kalian pasti pernah menggunakan sepeda motor. Kalian tahu sepeda motor itu menggunakan diimpor dari negara mana? Ya betul, Jepang. Yang kedua itu adalah yang ketiga komunikasi. Seperti yang pernah Bapak jelaskan tadi yang tentang handphone tadi.
kita kan menggunakan komunikasi, kita berhubungan dengan orang luar dan mendapatkan informasi dari luar. Yang keempat, pakaian. Pernah nggak kalian melihat pakaian orang barat? Seperti menggunakan pakaian yang you can see, ya, yang pendek. Yang kelima adalah makanan. Makanan itu kan semakin maju zaman itu kan semakin berubah. Jadi contohnya itu ada makanan seperti hamburger, itu kan makanan dari luar, tapi dia tuh sudah masuk di Indonesia itu dan juga banyak penggemarnya di Indonesia. Yang keenam adalah nilai-nilai. Nilai-nilai ini adalah yang menurut Bapak itu sangat penting karena di Indonesia ini nilai-nilai kayak sopan santun itu sudah mulai menghilang ya, karena terpengaruh oleh nilai-nilai dari luar. Di kalau luar itu kan banyak yang kurang sopan gitu. Ya. Selanjutnya adalah dampak globalisasi. Yang pertama kita ada dampak positif. Globalisasi ini mempunyai dampak positif juga ya. Seperti contohnya itu adalah memperkaya unsur-unsur budaya, sehingga kita itu tahu itu budaya dari luar itu bagaimana dan kita menanggapinya sebagaimana itu. Pasti kita akan melihat ini cocok tidak apa dengan kita. Yang kedua adalah dampak negatifnya. Menurut Bapak, dampak positif mungkin lebih dikit daripada dampak negatif, karena dampak negatif ini sekarang ini sangat banyak gitu ya dampak negatifnya. Seperti itu pertama itu adalah Bapak tadi adalah gaya hidup gitu. Gaya hidup itu kita itu cenderung ingin melihat seperti mengikuti gaya orang hidup, seperti gaya orang hidup itu, tetapi kita itu tidak mampu, sehingga kita itu memaksa, sehingga timbullah pemikiran kita mencuri. Tapi kita ingin, orang itu kan mempunyai sepeda motor, kita harus mempunyai juga, sehingga kita timbul pemikiran yang kotor itu. Seperti itu contohnya. Selanjutnya adalah peran Indonesia di dalam globalisasi yang ketiga. Yang pertama itu adalah di bidang ekonomi. Dari bidang ekonomi dapat kita contohkan dengan di pasar itu. Pasar itu adalah di pasar itu kan lengkap itu, mempunyai ada barang-barang lokal dan barang-barang yang non lokal, itu barang-barang dari luar. Tapi di bidang ekonomi peran globalisasi ini sangat penting karena ekonomi ini akan terus berkembang apabila kita mengikuti globalisasi. Seperti kita itu baru-baru ini Indonesia itu menjalin bekerja sama dengan negara Cina, sehingga Indonesia ini ekonominya meningkat, contohnya seperti adanya lowongan pekerjaan. Nah, yang kedua adalah bidang sosial. Nah, di bidang sosial ini juga banyak pengaruhnya di kehidupan kita. Contohnya Bapak jelas tadi kan adalah handphone, kalian menggunakan handphone untuk bermain game, sehingga kita itu mengenal orang-orang yang di luar sana, sehingga kita mengerti itu bangsa mana ini dari mana bahasanya. Yang kedua adalah di bidang budaya.
Di bidang budaya ini cukup mempunyai 55% lah dampak negatif dan positifnya. Kenapa? Di bidang budaya ini kita itu kayak seperti kan kalian tuh suka tuh nonton film-film gitu yang menggunakan pakaian-pakaian yang singkat, sehingga kalian tuh ingin menirunya gitu. Tapi di segi positifnya kita itu tahu itu budaya-budaya dari luar itu seperti apa dan bagaimana itu. Contohnya adalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Menurut Bapak itu dari segi lingkungan hidup ini tidak banyak berubah karena apa? Lingkungan hidup ini kita seperti orang Indonesia kan menggunakan ada itu adalah sikap gotong royong. Tapi di zaman sekarang lingkungan hidup peran globalisasi di lingkungan hidup ini cukup membantu karena apa? Kalau di lingkungan hidup kan kita sekarang ini menggunakan handphone karena mempermudah itu. Kita ingin gotong royong, kita memberitahu itu kan tidak menggunakan memanggil ke satu rumah lagi. Kita bisa menggunakan handphone. Dan selanjutnya adalah keamanan. Keamanan menurut Bapak mungkin keamanan di kehidupan kita sehari seperti CCTV, kalian tahu CCTV? Itu adalah di bidang keamanan. Seperti itu contohnya. Baiklah, Nana, itulah yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.